Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Padlia dari jurusan Pendidikan Matematika dengan NIM 225170011. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan akhir mandiri kegiatan PPLK 2020 yang telah saya laksanakan. Laporan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu informasi kegiatan PPLK. Kegiatan PPLK 2020 yang saya lakukan berlokasi di Yayasan MA Plus Darul Huda Cikoneng yang beralamat di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, di mana waktu kegiatan PPLK dilakukan dari Oktober 2020 sampai dengan November 2020. Tahapan kegiatan PPLK pada tahun ini dilakukan sebanyak 6 tahap, yang mana tahap 1 yaitu orientasi sekolah dilaksanakan pada minggu ke-1, kemudian tahap kedua yaitu menyusun perangkat pembelajaran dilakukan pada minggu kedua, tahap ketiga pembuatan video pembelajaran dilakukan pada minggu ketiga, tahap 4 yaitu peer teaching dilakukan pada minggu keempat, tahap 5 yaitu praktik pembelajaran dilakukan pada minggu kelima, dan tahap 6 refleksi dan laporan mandiri dilakukan pada minggu ke-6 atau minggu terakhir. Tahap 1 orientasi sekolah. Adapun orientasi sekolah dilakukan di Yayasan MA Plus Darul Huda Cikoneng, yang mana kegiatan orientasi sekolah dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan meliput lingkungan sekolah dengan tetap mematuhi protokol COVID-19 yang dianjurkan. Setelah melakukan kegiatan orientasi sekolah di Yayasan MA Plus Darul Huda Cikoneng, maka dapat dikatakan bahwa potensi atau keunggulan yang dimiliki oleh sekolah ini yaitu adanya pengajian kitab kuning yang dimasukkan ke kurikulum sekolah, sehingga seluruh siswa bisa mempelajari kitab tersebut tanpa harus masuk ke asrama atau pondok. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini juga berjalan dengan baik. Untuk ekstrakurikuler Paskibra, beberapa siswa di sekolah ini sering mendapat kesempatan untuk menjadi petugas pengibar bendera merah putih saat perayaan 17 Agustus di tingkat kecamatan. Setelah melakukan wawancara dengan kepala sekolah, maka dapat dikatakan bahwa ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dari sekolah tersebut. Karena kondisi sekolah yang berada di daerah perkampungan mengakibatkan kurangnya akses teknologi dan kemampuan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, hal yang perlu ditingkatkan dari sekolah ini adalah akses teknologi dan internet. Untuk dapat meningkatkan mutu sekolah, diperlukan adanya perbaikan terhadap hal-hal yang kurang dari sekolah tersebut. Misalnya, perlu diadakan pelatihan penggunaan akses teknologi dan internet baik kepada guru maupun siswa. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana, yaitu koneksi internet dan perangkatnya, juga menjadi hal utama yang harus dilakukan agar mutu sekolah dapat meningkat. Tahap 2 perangkat pembelajaran. Pada tahap 2 ini dilakukan penyusunan terhadap perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP yang digunakan yaitu RPP 1 lembar atau RPP yang disederhanakan. Hal ini mengacu kepada Surat Edaran Kemendikbud RI nomor 14 tahun 2019. RPP yang digunakan juga merupakan RPP daring dengan menggunakan aplikasi Google Meet dan WhatsApp Group. Kompetensi dasar yang digunakan dalam RPP adalah kompetensi dasar 4.3, yaitu materi himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, sehingga dalam kegiatan inti tersebut terdapat 6 langkah, yaitu langkah 1 pemberian rangsangan, langkah 2 identifikasi masalah, langkah 3 pengumpulan data, langkah 4 pengolahan data, langkah 5 pembuktian, dan langkah ke-6 menarik kesimpulan. Yang kedua yaitu menyusun lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dalam menyusun LKPD untuk kegiatan PPLK ini, kompetensi dasar yang digunakan mengacu kepada silabus. Kemudian, indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam menyusun LKPD tersebut, terdapat beberapa komponen penting yang dicantumkan, yaitu meliputi kompetensi dasar dan indikator, petunjuk penggunaan, informasi, dan kegiatan-kegiatan yang berisi soal-soal kontekstual.
Yang ketiga yaitu membuat atau menyusun media dan sumber belajar. Media yang digunakan dalam kegiatan PPLK ini yaitu video pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk dapat mengedepankan kemampuan abad 21 baik pendidik maupun peserta didik. Sedangkan untuk sumber belajar, untuk dapat menunjang kegiatan belajar mengajar bersama dengan peserta didik, dalam kegiatan PPLK ini, bahan ajar digunakan sebagai sumber belajar. Bahan ajar yang disusun merupakan bahan ajar yang berisi metode-metode dan contoh soal yang berkaitan dengan materi himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Materi-materi pada bahan ajar tersebut disusun secara sistematis. Hal ini bertujuan agar siswa dapat mempelajari suatu kompetensi dasar secara runtut dan sistematis. Yang keempat yaitu penyusunan instrumen penilaian. Dalam menyusun instrumen penilaian pada kegiatan PPLK ini, penilaian-penilaian yang dilakukan yaitu terdapat 3 penilaian. Yang pertama, ada penilaian sikap. Dilakukan dengan cara observasi langsung, meliputi penilaian terhadap sikap percaya diri, tanggung jawab, santun, dan jujur. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Dilakukan dengan cara memberikan tes tertulis dan penugasan. Untuk tes tertulis dilakukan melalui LKPD, sedangkan untuk penugasan dilakukan melalui soal evaluasi. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Dilakukan dengan cara pengamatan melalui lembar unjuk kerja. Yang kelima yaitu menyusun soal evaluasi. Pada kegiatan PPLK ini, kegiatan evaluasi yang dibuat yaitu dalam bentuk soal untuk mengukur hasil belajar siswa, yang mana soal evaluasi tersebut dijadikan suatu penugasan kepada siswa secara individu. Soal evaluasi tersebut terdiri dari 3 soal materi SPLTV, yaitu 1 soal metode substitusi, 1 soal metode eliminasi, dan 1 soal metode campuran. Tahap 3, pembuatan video pembelajaran. Dalam kegiatan PPLK ini, pembuatan video pembelajaran sebagai media pembelajaran dilakukan sebagai bukti kemampuan di abad 21. Setelah mendapatkan arahan dari dosen pembimbing TIK, maka dalam pembuatan video pembelajaran tersebut ada beberapa prosedur yang dilakukan, yaitu 1. Melakukan seleksi sumber belajar, 2. Membuat struktur isi media atau strukturisasi, 3. Seleksi materi pembelajaran, 4. Membuat skenario, 5. Membuat video, dan 6. Melakukan editing. Kemudian, video pembelajaran yang telah dibuat tersebut diupload melalui YouTube sehingga seluruh siswa bisa mengakses video tersebut. Tahap 4, kegiatan peer teaching. Kegiatan peer teaching dilakukan dengan cara menunjuk satu mahasiswa menjadi guru dan mahasiswa lainnya menjadi siswa secara bergantian sebanyak 12 orang dengan dibimbing oleh guru pamong. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kegiatan peer teaching dilakukan secara daring melalui aplikasi Google Meet. Pembelajaran yang dilakukan oleh masing-masing mahasiswa juga merupakan pembelajaran secara daring, sesuai dengan RPP yang telah dibuat sebelumnya. Tahap 5, praktik pembelajaran. Kegiatan praktik pembelajaran PPLK ini dilakukan secara daring dengan memilih alternatif yang telah diberikan. Berdasarkan kondisi sekolah yang ada di lokasi domisili, maka saya memutuskan untuk melakukan praktik pembelajaran dengan menggunakan alternatif 2, yaitu menjadi guru kunjung. Kegiatan praktik pembelajaran dilakukan dengan tetap melakukan pembelajaran daring melalui aplikasi Google Meet dan WhatsApp Group bersama dengan 3 orang peserta didik yang sederajat. Setelah mengikuti kegiatan PPLK 2020, ada banyak sekali pembelajaran yang bisa saya dapatkan, terutama bagaimana menjadi seorang guru yang baik dan benar, dan bagaimana seorang guru bisa memunculkan kemampuan abad 21 dalam pembelajaran. Saya juga mengalami sedikit hambatan ketika sedang melaksanakan kegiatan PPLK 2020, yang mana karena kegiatan praktik pembelajaran dilakukan secara daring melalui Google Meet dan juga melalui WhatsApp Group, siswa atau peserta didik mengalami kesulitan atau kendala ketika sedang mengakses Google Meet, yaitu ketika koneksi internet yang tidak stabil. Akan tetapi, permasalahan-permasalahan tersebut bisa terselesaikan dengan baik.
Hal ini karena mendapatkan solusi dan juga masukan dari dosen pembimbing pembelajaran, dosen pembimbing TIK, dan juga guru pamong. Cukup sekian laporan akhir mandiri kegiatan PPLK 2020 yang bisa saya sampaikan. Saya menyadari masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.